Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Agustian, NIM 2016-081 dari kelas Masalah Kebijakan dan Pembangunan, kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan masalah kebijakan pengelolaan penerimaan negara dan masalah utang terhadap anggaran defisit pada masa pandemi. Pendahuluan, yaitu ada utang negara yang merupakan pembiayaan yang tidak dapat dihindari akibat dari pembelanjaan negara karena sumber-sumber penerimaan negara tidak dapat menutupinya. Pemerintah mulai mendapatkan sumber pembiayaan dari utang pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1998. Pemerintah hanya memiliki utang luar negeri. Baru sejak tahun 1999, pemerintah memiliki utang dalam negeri. Rasio utang pemerintah terhadap PDB di akhir tahun 2013 adalah sekitar 26%, turun dari 28,3% pada akhir tahun 2009. Strategi pemerintah untuk menerbitkan utang di dalam negeri dan kebijakan untuk mulai mengurangi penerbitan utang luar negeri merupakan sebuah langkah positif karena hal itu dapat menghindari dari resiko nilai tukar. Lalu di sini ada landasan teori. Ada utang sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran. Defisit anggaran merupakan selisih dari antara penerimaan dan pengeluaran negara yang cenderung negatif, yang artinya pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Terdapat beberapa penyebab akibat dari terjadinya defisit anggaran. Salah satunya adalah percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, adanya pemerataan pendapatan. Lalu yang ketiga, melemahnya nilai tukar rupiah. Lalu yang keempat, besarnya pengeluaran akibat krisis ekonomi. Lalu ada utang leverage pertumbuhan ekonomi. Menurut Suparmoko, terdapat macam utang negara. Pertama adalah utang dengan jaminan dan tanpa jaminan, yang terdiri atas reproductive debt dan debt wage debt. Reproductive debt adalah utang yang dijamin seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan debt wage debt adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Lalu ada utang luar negeri atau WLN. Indonesia adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontingen yang membutuhkan pembayaran kembali bunga atau dan pokok pada waktu yang akan datang. Lalu ada utang dalam negeri yang merupakan jenis pinjaman yang dilakukan pemerintah yang diperoleh dari lender dalam negeri. Dalam hal ini yaitu BUMN atau pemerintah daerah atau Pemda yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlaku. Lalu metode yang saya gunakan yaitu dalam pemerintahan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dengan menggunakan teknik konten analis atau analisis isi dan riset perpustakaan atau library research. Sedangkan dalam riset perpustakaan, para penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang dibuat dari hasil penelitian, artikel, dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Lalu, dalam pembahasan pandemi COVID-19 dan kebijakan anggaran defisit analisis konjunktur ekonomi. Dari hasil menunjukkan bahwa kebijakan defisit anggaran yang selama ini selalu ditetapkan dalam pengelolaan APBN merupakan kebijakan yang kurang responsif terhadap konjunktur ekonomi. Selain itu, kebijakan anggaran perlu dibuat secara responsif dan fleksibel dalam mencapai konjunktur ekonomi. Dengan kebijakan yang refleksif dan fleksibel, maka anggaran yang surplus, defisit, ataupun berimbang diterapkan guna mengatasi dan mengantisipasi perkembangan atau siklus ekonomi sehingga apabila terjadi resesi, tidak akan berakibat fatal bagi perekonomian nasional dan keterpurukan kesejahteraan masyarakat.
Dalam memberikan respon terhadap masalah ini dan dalam pengelolaan anggaran, tentu saja pemerintah memberikan respon dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya dalam rangka menghadapi masalah yang dihadapi. Pemerintah berupaya memilih dan menetapkan kebijakan fiskal yang tepat dan efektif. Kebijakan anggaran merupakan bentuk daya nyata dari kebijakan fiskal yang pemerintah guna mengatur pendapatan yang ditarik oleh negara dan belanja yang didistribusikan ke masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan perekonomian yang terjadi, terutama pada saat resesi ataupun krisis. Lalu ada kebijakan APBN, yang pertama yaitu surplus, menunjukkan adanya selisih lebih antara pendapatan dan belanja pada total pendapatan lebih besar daripada total pembelanjaan. Lalu ada defisit, menunjukkan selisih kurang antara pendapatan dan belanja pada total pendapatan lebih kecil daripada total pembelanjaan. Lalu yang perimbangan, keseimbangan antara pendapatan dan belanja pada jumlah pendapatan sama dengan jumlah pembelanjaan. Lalu di sini ada grafik APBN dan realisasi. Grafik tersebut terlihat APBN Indonesia mengalami kenaikan dan realisasinya pun juga ikut kenaikan. Dapat diketahui bahwa dari tahun 2000 sampai dengan 2020, kebijakan yang diambil dalam penyusunan APBN adalah anggaran defisit. Angka defisit tersebut juga cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, bahkan sejak tahun 2010. Angka defisit mengalami kenaikan yang drastis. Dalam kebijakan defisit ini, untuk mencapai target yang telah dirancang oleh pemerintah, misalkan dalam pembangunan infrastruktur dan penyiapan ibu kota baru. Pada defisit anggaran tahun 2020, pada grafik di atas berdasarkan pada angka APBN sebagaimana tercantum dalam UU nomor 2000 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang APBN tahun anggaran 2020 yang menyebutkan defisit anggaran mencapai 307,2 triliun. Lalu perubahan APBN 2020 untuk yang kedua kalinya tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur APBN tahun anggaran 2020. Dalam Peraturan Presiden yang diundangkan tanggal 25 Juni 2020 tersebut ditetapkan bahwa defisit anggaran APBN 2020 mencapai 1.039,217 triliun rupiah atau sebesar 6,34% GDP. Defisit anggaran tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 sehingga target pendapatan negara baik pajak maupun non-pajak mengalami penurunan drastis. Selain itu, penanganan pandemi COVID-19 juga menguras anggaran belanja negara guna melakukan mitigasi wabah yang terjadi dan dampak selanjutnya. Lalu, berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP audit tahun 2019, saldo anggaran lebih atau SAL yang dimiliki pemerintah adalah sebesar 200,69 triliun. Dari tahun ke tahun kebijakan yang diambil adalah anggaran defisit sehingga tidak dapat akumulasi dan yang cukup guna mengatasi defisit yang sangat besar pada tahun anggaran 2020. Apabila dikaitkan dengan konjunktur ekonomi, kebijakan anggaran belanja lebih sebagai polisiklikal pada saat perekonomian berada dalam fase ekspansi. Pada saat perekonomian membaik, pemerintah terus menunjukkan pertumbuhan sehingga terus memperbesar government expenditure melalui anggaran belanja. Lalu di sini ada grafik pada fase resesi dan bottom, kebijakan counter cyclical diambil pemerintah guna mengatasi keterpurukan ekonomi. Pada fase ini diperlukan sumber daya yang besar. Pada masa pandemi, peningkatan nilai defisit anggaran dimaksudkan sebagai counter cyclical
terhadap perekonomian mengalami kemerosotan bahkan mengalami pertumbuhan yang minus. Misalnya resource yang dibutuhkan untuk mengatasi kemerosotan ekonomi tercermin dari angka defisit anggaran. Dari dua pilihan pada grafik di atas, perekonomian nasional dengan menerapkan kebijakan kontrasiklikal pada semua fase siklus akan lebih stabil dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Hal ini relevan dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari bentuknya pemerintahan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini juga selaras dengan disebutkan dalam pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan pembiayaan negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Lalu dalam aplikasi kebijakan defisit anggaran yang selama ini selalu ditetapkan dalam pengelolaan APBN merupakan kebijakan yang kurang responsif terhadap konjunktur ekonomi. Pada masa mendatang, kebijakan anggaran perlu responsif dan fleksibel dalam menjaga konjunktur ekonomi. Dengan kebijakan yang responsif dan fleksibel, maka anggaran yang surplus, defisit, ataupun berimbang ditetapkan guna mengatasi dan mengantisipasi perkembangan atau siklus ekonomi sehingga apabila terjadi resesi tidak akan berakibat fatal bagi perekonomian nasional dan keterbukaan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesimpulan, dengan ini pemerintah harus memperhatikan perlunya counter-cyclical policy, maka pengelolaan APBN dapat fleksibel dalam perekonomian yang terjadi. APBN tidak senantiasa dikemas defisit guna mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berimbang ataupun surplus sesuai dengan kondisi perekonomian yang terjadi. Belajar dari pengalaman APBN dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka kebijakan APBN nantinya perlu dikemas surplus, defisit, ataupun berimbang dengan mempertimbangkan siklus ekonomi. Tidak senantiasa defisit guna mengejar target pertumbuhan ekonomi. Dalam mengemas counter-cyclical policy, perlu diidentifikasi pengaruh setiap pos dalam APBN bagi konjunktur ekonomi, baik pos pendapatan maupun pos pembelanjaan. Untuk kepentingan ini diperlukan penelitian secara jeli mengenai pengaruh setiap pos APBN terhadap konjunktur ekonomi. Dengan demikian, alokasi anggaran pendapatan dan anggaran akan memberikan dampak yang positif bagi upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sekian dari presentasi saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.